Budidaya ikan di tengah gurun terdengar seperti paradoks. Namun inilah yang terjadi di Gurun Negev, salah satu wilayah paling kering dan ekstrim di dunia. Curah hujan di kawasan ini sangat minim. Suhu musim panas kerap melampaui 45 derajat Celcius. Selama ribuan tahun manusia berjuang mempertahankan pertanian jangka panjang di lanskap yang keras ini. Secara logika, wilayah seperti ini hampir mustahil mendukung budidaya perikanan. Namun, di tanah yang tampak tanpa harapan tersebut, jutaan ikan tropis justru dibudidayakan secara komersial. Mereka tumbuh di kolam-kolam hangat, lalu diekspor ke pasar Eropa, bersaing langsung dengan hasil tangkapan laut lepas. Yang membuat pencapaian ini semakin luar biasa, Israel tidak mencapainya dengan menaklukkan gurun. Mereka tidak menggelontorkan air tawar dalam jumlah besar, tidak sepenuhnya bergantung pada desalinasi mahal, dan tidak berupaya mengubah Negev menjadi lahan subur dalam pengertian konvensional. Lalu, pendekatan apa yang mereka pilih? Negev bukan sekadar hamparan pasir. Ia adalah ujian batas ketahanan manusia. Pada 1950-an, Perdana Menteri pertama Israel, David Ben-Gurion, menyampaikan visi ambisius, membuat gurun menjadi subur. Bagi banyak pihak, gagasan itu terdengar nyaris mustahil. Realitas di lapangan begitu keras, suhu ekstrim, hampir tak ada sumber air permukaan, dan kondisi geologi yang rumit. Upaya mengalirkan air dari Danau Galilea di utara menuju selatan melalui jaringan air nasional menghadapi dua hambatan besar, penentangan regional dan tantangan teknis geologis. Israel pun menyadari bahwa jika hanya bergantung pada air hujan atau sumber permukaan terbatas, kegagalan hampir pasti terjadi. Selama beberapa dekade, Negev lebih dikenal sebagai lokasi pangkalan militer dan komunitas kecil yang hidup dengan manajemen air yang sangat ketat. Keterbatasan air tidak hanya membatasi konsumsi domestik, tetapi juga mencekik potensi ekonomi kawasan tersebut. Di sini, setiap kesalahan perhitungan bisa berarti kehancuran. Namun justru dalam tekanan ekstrim itulah arah pemikiran berubah. Para ilmuwan berhenti menatap langit menunggu hujan dan mulai meneliti apa yang tersembunyi jauh di bawah tanah. Pada tahun 1973, dalam operasi pengeboran eksplorasi geologi, ditemukan cadangan air dalam jumlah besar lebih dari 2.300 kaki di bawah permukaan. Sumber ini merupakan bagian dari sistem akuifer purba yang terhubung dengan sistem Nubia, lapisan batuan berpori yang menyimpan miliaran meter kubik air dari era prasejarah. Air tersebut terbentuk puluhan ribu tahun lalu, ketika iklim Afrika Utara jauh lebih lembab. Namun ada satu kenyataan penting, ini adalah air fosil, tidak terisi ulang oleh curah hujan modern. Lebih jauh lagi, air ini bukan air tawar. Ia bersifat payau, dengan kandungan mineral seperti magnesium, kalsium, dan kalium dalam konsentrasi tinggi. Cukup untuk merusak sebagian besar tanaman dalam waktu singkat. Bagi banyak negara, sumber daya seperti ini mungkin dianggap nyaris tak berguna. Tetapi pada awal 1990-an, para peneliti di Jacob Blaustein Institute for Desert Research melihatnya dari sudut pandang berbeda. Karena berada sangat dalam di bawah permukaan, air tersebut memiliki suhu stabil sekitar 38 derajat Celcius sepanjang tahun. Ia tidak dipengaruhi musim, tidak tercemar aktivitas permukaan, dan relatif terlindungi dari fluktuasi iklim. Secara ilmiah, ini adalah lingkungan akuatik yang stabil, hangat, konsisten, dan terisolasi seperti kapsul waktu dari masa prasejarah. Pertanyaannya kemudian menjadi krusial. Jika air itu sudah asin, mengapa tidak didesalinasi saja menjadi air tawar, seperti praktik yang telah menjadikan Israel terkenal di bidang teknologi air? Jawabannya akan mengubah cara pandang terhadap apa yang disebut keterbatasan. Berbicara tentang Israel hampir selalu identik dengan teknologi desalinasi. Di sepanjang pesisir Mediterania, fasilitas berskala raksasa seperti Sorek Desalination Plant memasok sebagian besar kebutuhan air minum domestik negara tersebut. Israel diakui sebagai salah satu pemimpin dunia dalam teknologi pengolahan air laut. Namun muncul pertanyaan mendasar, jika teknologi itu sudah tersedia, mengapa tidak sekadar memompa air dari Laut Mediterania ke Gurun Negev atau mendesalinasi air tanah payau yang berada jauh di bawah pasir? Jawabannya bukan terletak pada kemampuan rekayasa, melainkan pada ekonomi dan energi. Desalinasi modern terutama mengandalkan teknologi osmosis terbalik atau reverse osmosis. Dalam proses ini, air dipaksa melewati membran ultra halus di bawah tekanan sangat tinggi
untuk memisahkan garam dan mineral terlarut. Metode ini efektif dan andal untuk suplai air minum perkotaan. Namun ia menuntut konsumsi listrik besar, sistem pemompaan bertekanan tinggi, dan biaya operasional yang terus-menerus. Ketika diterapkan pada pertanian skala luas, di mana 1 hektar lahan dapat memerlukan puluhan juta galon air per tahun, biayanya melonjak drastis. Harga hasil panen akan meningkat tajam dan sulit bersaing di pasar internasional. Untuk produksi massal pentuk, pendekatan ini menjadi beban finansial jangka panjang. Masalahnya tidak berhenti di situ. Desalinasi juga menghasilkan limbah berupa air garam pekat atau brine, konsentrat dengan kadar garam dan mineral sangat tinggi. Di wilayah pesisir, limbah ini dapat diencerkan dan dialirkan kembali ke laut. Namun di tengah gurun Negev, pembuangan brine menjadi persoalan serius. Jika dilepaskan ke tanah, konsentrat garam dapat merusak mikroorganisme, mengganggu struktur tanah, dan mempercepat degradasi ekosistem yang sudah rapuh. Israel menyadari bahwa solusi yang lebih cerdas bukanlah memaksa air asin menjadi air tawar untuk tanaman konvensional, melainkan memanfaatkan karakter alami air tersebut. Alih-alih mengubah air agar cocok untuk organisme, mereka memilih organisme yang memang cocok dengan air itu. Disinilah budidaya ikan tropis memasuki gambaran. Pada awalnya, gagasan membudidayakan ikan di tengah gurun terdengar seperti paradoks. Namun secara strategis, keputusan ini sangat logis. Air tanah Negev memiliki tingkat salinitas sekitar 1/10 dari air laut, kondisi yang justru mendekati habitat ideal beberapa spesies ikan bernilai ekonomi tinggi. Salah satunya adalah barramundi atau Asian sea bass, spesies yang secara alami hidup di muara dan perairan payau di Australia serta Asia Tenggara. Dalam siklus hidupnya, barramundi bertelur di perairan asin lalu bermigrasi ke hulu sungai, menjadikannya sangat toleran terhadap fluktuasi salinitas dan suhu tinggi yang stabil. Karakter biologis ini sekaligus menjadi tantangan bagi negara-negara beriklim sedang. Di Eropa atau Amerika Utara, suhu air luar ruangan pada musim dingin sering turun di bawah ambang kelangsungan hidup barramundi. Peternakan ikan harus mengandalkan sistem pemanas intensif yang mengonsumsi energi besar dan bahan bakar fosil. Biaya operasional meningkat, harga produk naik, dan daya saing menurun. Di Negev, hambatan itu nyaris tidak ada. Air yang dipompa dari akuifer dalam memiliki suhu alami sekitar 38 derajat Celcius dan relatif stabil sepanjang tahun. Tidak diperlukan sistem pemanas tambahan. Tidak ada ketergantungan pada bahan bakar ekstra. Panas ekstrim yang selama ini dianggap sebagai kelemahan utama gurun justru berubah menjadi sumber energi gratis yang konstan. Selain barramundi, para peneliti juga membudidayakan spesies lain yang toleran terhadap salinitas, seperti nila dan bass laut Eropa. Ketiganya mampu beradaptasi dengan lingkungan budidaya terkontrol yang memanfaatkan karakter alami air payau dan hangat dari bawah tanah. Dengan pendekatan ini, Israel tidak berupaya mengalahkan gurun melalui kekuatan teknologi semata. Mereka menyesuaikan strategi dengan kondisi alam, mengubah keterbatasan menjadi keunggulan kompetitif yang unik di tengah landscape paling keras di Timur Tengah. Sejak awal 2000-an, lanskap gurun Negev mulai berubah secara perlahan namun pasti. Lahan yang sebelumnya dianggap tidak bernilai ekonomi, kini dipenuhi kolam tanah luas dan tangki beton berskala industri. Sumur-sumur dalam memompa air payau hangat dari akuifer purba, mengalirkannya ke sistem budidaya yang diaerasi tanpa henti. Di setiap kolam, ratusan ribu ikan ditebar dan dibesarkan dalam kepadatan terkontrol. Hasilnya datang lebih cepat dari yang diperkirakan banyak pihak. Spesies seperti barramundi dan nila beradaptasi hampir seketika karena suhu dan tingkat salinitas air menyerupai habitat evolusi alami mereka. Dalam waktu singkat, Negev berkembang menjadi salah satu pusat aquakultur paling efisien di Israel. Menjelang akhir dekade 2000-an, produksi ikan di wilayah ini melampaui 3.000 ton per tahun, dengan sebagian besar hasilnya ditujukan untuk ekspor. Ikan yang dibesarkan di tengah gurun mulai hadir di rak supermarket di Prancis, Jerman, dan Inggris. Mereka bersaing langsung dengan hasil tangkapan laut dari Australia dan Asia Tenggara.
Dengan kualitas yang konsisten, pasokan sepanjang tahun, serta biaya produksi yang terkendali, produk Negev memperoleh posisi kompetitif di pasar internasional. Namun, pertumbuhan pesat tersebut membawa tantangan yang lazim dalam setiap sistem aquaculture intensif di dunia. Setiap ikan mengonsumsi sekitar 3% dari berat tubuhnya setiap hari. Dalam satu kolam berisi ratusan ribu ikan, volume pakan yang masuk ke sistem menjadi sangat besar. Sisa pakan dan limbah metabolik tidak menghilang begitu saja. Ia terurai menjadi amonia, senyawa yang sangat beracun bagi ikan. Ketika konsentrasi amonia melampaui 2 bagian per juta, insang mulai rusak, sistem saraf terganggu, dan tingkat kematian meningkat drastis. Dalam praktik aquaculture konvensional, situasi ini biasanya diatasi melalui pemasangan sistem filtrasi mekanis dan biologis yang kompleks, dikombinasikan dengan sirkulasi air berkelanjutan. Solusi tersebut efektif, tetapi mahal. Konsumsi listriknya saja dapat menyamai kebutuhan puluhan rumah tangga, mendorong biaya operasional ke tingkat yang signifikan. Alternatif lain yang kerap digunakan di wilayah pesisir adalah membuang air limbah ke laut. Air tercemar diencerkan oleh volume samudra menjaga kelangsungan hidup stok ikan, namun dengan konsekuensi ekologis tersendiri. Di Negev, kedua opsi tersebut hampir mustahil. Tidak ada laut untuk menerima limbah, dan yang lebih penting, di gurun yang kering tidak ada air yang bisa disia-siakan. Setiap liter adalah sumber daya berharga. Di tengah ancaman penumpukan limbah di kolam ikan, terdapat ironi geografis yang mencolok. Tidak jauh dari fasilitas budidaya, kebun zaitun dan pohon kurma menghadapi tantangan berbeda, kekurangan nutrisi. Gurun memang miskin unsur hara, dan pertanian di sana memerlukan pendekatan khusus. Disinilah para peneliti dari Ben Gurion University of the Negev melakukan eksperimen yang berani. Alih-alih menganggap air limbah kolam ikan sebagai masalah yang harus dibuang atau dimurnikan dengan biaya tinggi, mereka memandangnya sebagai sumber daya. Air yang kaya akan senyawa nitrogen dan bahan organik dari limbah ikan dialirkan langsung untuk mengairi tanaman yang toleran terhadap salinitas. Hasilnya melampaui ekspektasi. Pohon zaitun dan pohon kurma tidak hanya mampu bertahan terhadap kadar garam tersebut, tetapi juga secara aktif memanfaatkan kandungan nutrisi organik sebagai pupuk alami yang efektif. Dengan demikian, sistem yang awalnya menghadapi ancaman toksisitas berubah menjadi siklus terintegrasi. Limbah ikan menjadi sumber kesuburan tanah. Di tengah gurun yang tampak keras dan tidak bersahabat, lahirlah model produksi yang menghubungkan aquaculture dan pertanian dalam satu ekosistem tertutup, memaksimalkan setiap tetes air dan meminimalkan setiap sisa-sisa. Hasil uji coba di gurun Negev menunjukkan dampak yang terukur. Produksi zaitun meningkat antara 15 hingga 20% dibandingkan metode irigasi konvensional, dengan kandungan minyak buah yang juga lebih tinggi. Kurma yang dibudidayakan di kawasan ini tumbuh lebih besar, memiliki tingkat kemanisan yang lebih tinggi, dan dengan cepat diposisikan sebagai produk premium di pasar internasional, dipasarkan dengan harga 20 hingga 30% lebih mahal dibandingkan kurma dari wilayah tanam tradisional. Model ini dikenal sebagai pertanian aquaculture terintegrasi, sebuah sistem yang menyatukan budidaya ikan dan pertanian dalam satu siklus tertutup. Prinsip kerjanya sederhana, namun presisi. Air payau hangat dipompa dari akuifer dalam untuk memelihara ikan di tangki yang dikendalikan sensor. Setelah air tersebut menyerap nutrisi dari limbah metabolik ikan, ia tidak dibuang. Sebaliknya, air dialirkan melalui jaringan pipa menuju lahan pertanian di sekitarnya. Sistem irigasi tetes mendistribusikan volume air yang tepat sesuai kebutuhan tiap tanaman. Penguapan diminimalkan, limpasan ditekan, dan pemborosan hampir dieliminasi. Air yang sama yang menopang pertumbuhan ikan sekaligus menyuburkan pohon zaitun dan kurma sebelum akhirnya meresap kembali ke tanah. Sistem ini bekerja layaknya organisme hidup yang terintegrasi. Setiap komponen mendukung yang lain. Dalam satu rangkaian proses, ia menjawab 3 tantangan utama kawasan gurun: keterbatasan pangan, kelangkaan air, dan pengelolaan limbah. Memasuki tahun 2024, model pertanian ikan terintegrasi ini telah menjadi bagian penting dari strategi ketahanan pangan Israel. Nilainya bahkan melampaui dimensi produksi pangan semata. Di era perubahan iklim, keberhasilan suatu proyek semakin diukur dari jejak karbonnya. Sistem Negev menunjukkan keunggulan pada aspek ini.
Dengan memanfaatkan suhu alami air tanah yang hangat, kebutuhan pemanas dalam budidaya ikan yang biasanya menjadi salah satu sumber emisi terbesar dalam aquaculture dapat dihilangkan sepenuhnya. Pada saat yang sama, penggunaan air limbah kaya nutrisi dari kolam ikan secara signifikan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia sintetis, sehingga menekan konsumsi energi dan bahan bakar fosil dalam produksi pertanian. Namun Negev bukan sekedar kisah keberlanjutan lingkungan, transformasinya juga bersifat ekonomi. Wilayah yang dahulu dipandang sebagai beban nasional, kini berkembang menjadi pusat produksi bernilai tinggi. Produk seperti baramundi, nila dan minyak zaitun gurun kini hadir di pasar premium internasional termasuk di New York dan London. Analisis ekonomi menunjukkan bahwa model terintegrasi ini mampu menghasilkan nilai hingga 10 kali lebih tinggi per meter kubik air dibandingkan pertanian konvensional, sebuah capaian signifikan di wilayah dengan sumber daya air terbatas. Lebih jauh lagi, Negev telah menjadi referensi bagi kawasan kering lainnya di dunia, dari Arizona di Amerika Serikat hingga berbagai wilayah di Timur Tengah. Ia menawarkan cetak biru tentang bagaimana sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal melalui integrasi teknologi, biologi, dan manajemen presisi. Kisah Negev bukan sekedar tentang ikan atau pertanian, ia adalah narasi tentang adaptasi, tentang bagaimana manusia di bawah tekanan kondisi paling keras mampu mendefinisikan ulang batas kemungkinan. Dengan mengubah air asin, panas ekstrim dan pasir tandus menjadi keunggulan strategis, Israel telah menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan selalu tentang melawan alam, melainkan tentang memahami dan bekerja selaras dengannya. Di bawah gurun itu, lautan purba kini bukan hanya sumber produksi, tetapi simbol harapan, bahwa bahkan di dunia yang semakin panas dan semakin kekurangan sumber daya, inovasi yang cermat masih dapat membuka jalan ke masa depan yang lebih tangguh. Namun satu pertanyaan mendasar tetap terbuka. Dapatkah keseimbangan ini dipertahankan dalam jangka panjang, mengingat air fosil dari akuifer dalam pada dasarnya merupakan sumber daya terbatas? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.